Halo semuanya, balik lagi sama gua di Sabi Podcast. Udah lama banget gua nggak bikin podcast ya. Dan di podcast kali ini gua mau bikin podcast tentang gua ingin membahas tentang kecelakaan yang baru saja terjadi di Antasari ya, gitu. Nah, kalau kalian tahu ya atau kalian nggak tahu, makanya gua sekarang kasih tahu ya. Gue itu sempat kecelakaan guys di Antasari juga di titik yang sama seperti eh, almarhum yang baru saja celakaan di Antasari itu ya, gitu. Nah, ini gue akan membeberkan beberapa penjelasan gue tentang jalanan tersebut gitu loh. Nah, jadi gue ini salah satu bisa dibilang korban Antasari yang selamat lah. Jadi gue adalah saksi hidup dari kejadian Antasari gitu ya. Walaupun ya gue tidak bersama dengan korban yang baru-baru ini meninggal gitu ya. Oke, jadi terlepas dari katanya si korban nggak pakai helm lah, ya, terlepas dari si korban ngebut-ngebutan lah gitu ya. Gue akan jelasin nih ya, Antasari itu sebenarnya ada apa sih? Nah, sebenarnya Antasari itu kalau dilihat sih selayaknya jalan biasa ya. Antasari itu tidak seperti jalan-jalan yang ekstrim yang lurus tiba-tiba belok. Enggak separah itu. Memang ada belokan, cuman belokannya itu halus banget. Jadi malah itu spot yang cocok untuk cornering. Dan lagi-lagi kecelakaan bukan di titik tersebut gitu loh, tapi di titik yang sebenarnya lurus-lurus aja jalanannya gitu loh. Nah, kenapa kok bisa akhirnya memakan banyak korban? Karena sebelum gua tuh ada banyak lagi korban nih sebelum gua. Nah, baru abis gua nggak dengar kabar-kabar lagi dari dunia permotovlogan, terus abis itu dari dunia permotoran segala macam tentang adanya orang yang crash di Antasari gitu ya, sampai memakan korban jiwa atau memakan korban luka-luka gitu ya. Gua nggak mendengar itu sampai hari ini ya. Gua dengar kabar tersebut ya, yang katanya masih anget-anget tuh ya kan. Gue dengar kabarnya juga dari pacar gue tuh ya. Pacar gue soalnya main TikTok, terus habis itu eh, dia mikir, lah, Antasari bukannya yang tempat dulu gue kecelakaan gitu kan. Langsung dia kabarin gue ya. Nah, sekalian aja nih gue mau bahas sebenarnya apa yang terjadi ya, lebih spesifiknya apa yang gue alamin ketika kejadian crash tersebut gitu ya. Oke, jadi ya, ketika gue mengalami crash ya, itu sebenarnya gue dalam keadaan tidak sadar ya. Dan gue tuh sebetulnya menyimpan rekaman tersebut cuman di laptop yang nggak tahu kenapa itu laptop bisa tiba-tiba pas gue apa ini tuh bisa hancur tuh laptopnya gitu loh. Hancur hancur-hancurnya guys ya. Ya, gue nggak tahu ya, Allahu alam ini karena kenapa gitu loh hancurnya. Cuman yang jelas tuh laptop hancur ya. Nanti kalau misalkan gue ketemu sama laptop itu, gue akan foto tuh. Laptopnya itu adalah MacBook Pro ya, punyanya Ceker guys. Jadi file-file yang ada di kamera GoPro gue ya, sekarang masih gue pakai gitu ya, itu tuh semua ada di laptopnya Arvin, MacBooknya Arvin atau MacBooknya Ceker gitu ya. Nah, itu tadi udah gue berniat untuk ya udah gue keep aja gitu. Gue emang tidak berniat untuk menyebarkan ya. Jadi walaupun masih ada ya, terus abis itu gue bikin podcast ini sekarang ya, gue nggak akan menyebarkan juga. Tapi yang jelas guys, menurut kamera tersebut gitu ya, jadi gue mengingat-ingat sambil menonton kejadiannya gitu loh ya. Jadi gue itu bertepatan di Jalan Antasari ya, di bawah flyover ya. Itu gue tiba-tiba menjadi blank. Gue seperti orang yang tidak, apa ya, tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Pokoknya gue dari segi gue naik motor juga mulai ngaco ya, mulai ke kanan ke kiri nggak beraturan. Terus habis itu
gigi yang di apa, gue tuh posisiin gearnya itu tuh nggak tepat juga gitu loh. Kecepatan cuma segini tapi gue udah posisiin gear ke gigi 4 ke gigi 5 gitu loh guys ya. Dan terakhir itu gue lihat di speedometer motor gue itu ya gigi 6, padahal kencang juga kagak, kecepatan 70 kok gigi 6 gitu kan ya. Waktu itu gue pakai motor MT25 di mana ya mirip-mirip R25 lah ya, yang dimana ya sebenarnya tidak memerlukan gigi yang gede untuk mencapai apa ya, mencapai 70 kilometer per jam gitu loh ya. Karena gue di gigi 4 itu mendapatkan angka 120 ya, pernah waktu itu ya. Ini gigi gigi 6 70 kan gak make sense gitu kan ya. Gitu. So, tapi kalau gue ini juga walaupun motor 150 satu silinder atau 250 satu silinder ya, 70 kayaknya nggak gigi 5 gak gigi 6 ya. Kayaknya gigi 4 juga udah 70 atau bahkan di gigi 3 juga udah 70 gitu loh ya. Nah, oke lah, itu adalah kejanggalan-kejanggalan. Terus abis itu gua ini guys, apa eh dari segi gua tadinya dari McD kan, gua dari McD rombongan ke jalan, mau ke Senayan tuh kan, kita jalan tuh naik motor. Terus gue ngomong di situ ya. Oke guys, balik lagi. Biasalah kayak gue biasa gitu, gimana sih? Nah, tapi begitu masuk Jalan Antasari, guys, itu gue sama sekali tek, hilang semuanya. Suara gue nggak ada, ya. Dan ya itu banyak kejanggalan demi kejanggalan yang pelan-pelan terjadi tuh pada gue gitu loh. Nah, sampai finalnya adalah gue menabrak pembatas. Ya. Jadi seperti itu, guys. Dan loh kok iya bisa kebetulan nih sama-sama ya kelindes. Sama-sama kejadian itu kelindes, guys. Kenapa? Gitu kenapa? Padahal ya yang namanya orang naik motor, apalagi gua, apalagi apa eh, korban yang baru saja ini gitu ya. Itu motornya tuh motor-motor yang sport gitu loh ya. GSX kan, dia pakai kan GSX, gue pakai MT, yang dimana MT gue juga udah ganti knalpot, yang dimana ya kalau misalkan eh jalan ya itu bunyi gitu loh, dan orang-orang bakal notice, oh ada motor ya. Apalagi jatuh, guys, jatuh kedubrak gitu ya. Dan kejanggalan lagi adalah ya gue bukan kelindes sama mobil yang pertama kali melihat gue. Jadi mobil yang melihat gua itu pertama kali adalah sebuah mobil Mercedes-Benz. Cuman dia itu sanggup menghindar gitu loh. Cuman akhirnya tetap aja gua kelindes juga, guys, sama mobil Range Rover Evoque waktu itu ya. Nah, gua keseret selama 3 meteran. Habis itu as roda dia patah gitu ya. Kena double D-ring dari helm gua gitu ya. Karena kebetulan gue itu suka menyempelekan tadinya. Gue kalau pakai helm double D-ringnya tuh bener-bener gak dipakai dengan bener gitu loh. Ya jadi gue cuman kayak asal nyangkut weh gitu kan. Nah habis itu gue langsung jalan gitu loh, kayak gitu. Dan itu pelajaran berharga banget yang sampai sekarang gak akan gue ulangi lagi gitu loh ya. Dan akhirnya nyangkut ya. Gue ke bawah selama 3 meter sampai as rodanya Range Rover patah, guys. Bayangin as roda Range Rover patah ya. Dan keadaan helm gue itu udah remuk, cuman double D-ringnya itu tetap mengikat dengan sempurna, guys. Ya, jadi itu kalau kita pakai helm yang benar-benar standarnya tinggi gitu ya. Walaupun AGV ya tidak seperti Arai waktu itu. AGV yang gue pakai cuman K3SV gitu ya. Kalau Arai kan RX7X yang dimana proteksinya pasti lebih-lebih gitu kan ya. Kita mau nyentul, kita mau apa, high speed kayak gimana juga dia oke gitu ya. Asalkan ya memang tidak ada faktor lain nih gitu ya. Faktor jantung, faktor apa namanya pendarahan apa gimana ya kan. Karena bagian tubuh kita lainnya tetap berkemungkinan untuk pendarahan, untuk pokoknya hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya meninggal, guys. Gitu ya. Jadi helm hanyalah salah satu faktor keselamatan gitu loh, penunjang keselamatan ketika kita naik motor gitu ya.
Nah udah, terus di situ gue mulai berapa ya, gue nggak langsung sadar. Waktu itu gue nggak langsung sadar, gue koma selama 5 hari. Itu yang gue alami, gue koma selama 5 hari. Cuma ketika gue koma ya, itu gue tetap apa ya, tetap berkomunikasi lah, istilahnya berkomunikasi sama sekitar gue, tapi itu bukan gue, ngerti nggak? Bahkan sampai dokternya pun, dokter nih yang kalau ngomong selalu dikait-kaitkan dengan medis gitu ya, dengan eh, pelajaran yang dia pelajari secara apa, sebagai ilmu kedokteran segala macem gitu ya. Itu si dokter ini bilangnya nih bukan medis lagi tapi goib gitu loh. Ya. Ini kan apa, si ceker tuh nanya, "Kok saudara saya kayak gini ya, Dok?" Si dokter itu bilang, "Ini bukan saudara kamu." Bingung nggak lo? Dokter aja bilang kayak gitu loh. Ya. Nah, dari situ mulai tuh bertahap tuh gue kesurupan. Sampai akhirnya dibacain apa ayat-ayat gitu ya. Surat di Al-Quran, gue dibaca-bacain sama mbak gue, sama nyokap gue gitu kan. Aduh, kocak deh itu kejadian kayak gitu tuh. Gue ngamuk-ngamuk guys, padahal kondisi gue koma gitu kan ya. Gua juga sedang terluka, kok gue bisa ngamuk gitu kan, itu bukan gua berarti kan gitu kan, pasti itu ada lah, ya ada, pokoknya ada aja nih, nggak usah dibahas ya, kalau dibahas-bahas ntar nggak lucu dong gitu kan ya, agak mistis ya, agak horor emang, cuman ya ini memang yang terjadi sama gue seperti ini gitu loh ya, gitu ya, jadi itu bukan gua ya. Dan bahkan ketika gue udah sadar, gue udah bisa berinteraksi dengan jelas dengan orang-orang sekitar gue, dengan pacar gue, dengan orang tua gue, dengan ceker, dengan pembantu gue dan lain-lainnya. Tapi keadaan gue masih di apa, ranjang gitu ya, masih di rumah sakit. Itu gue setiap malam, setiap gue tidur pasti kesurupan guys. Ya, jadi kalau menurut ustadz yang jago merukiah katanya, ya dia punya kemampuan untuk merukiah orang gitu ya. Ini nih ada sebangsa jin lah yang menginginkan gue ini mati gitu loh. Ya, gue nggak tahu nih ya, jin ini tuh bekerja sama dengan orang yang ingin gue meninggal apa gimana. Ya, apa dia cuman ya udah emang pingin meninggal, apa pingin pingin bunuh gue aja gitu. Ya, tapi dari bangsa jin gitu loh. Ya, makanya gue di situ percaya nggak percaya sih, cuman gue lama-lama percaya juga karena memang gak ada kemungkinan-kemungkinan lain yang dimana ya itu udah terbukti jelas banget gitu loh ya. Masa seorang motovlogger guys ya, yang tadi yang ngoceh tiba-tiba tek berhenti gitu aja, padahal gak ada apa-apa, nggak lagi ada trouble di jalanan, nggak lagi ada apa, dia ngerasain gimana gitu ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin seperti itu ya, nggak mungkin tiba-tiba gue di jalan, aduh gue kebelet berak nih, akhirnya gue diem. Gak mungkin dong. Kalau bisa gue bilang di vlog gitu loh, guys gue kebelet berak guys, gitu kan. Ya, jadi ini tuh Antasari itu memang cukup mistis guys. Gue nggak tahu, tapi yang jelas adalah ya gue, ya ini Allahu alam sih ya. Gue punya kepercayaan, memang gue percaya sama Allah sebagai Tuhan gue ya, dan gue percaya juga ada makhluk selain kita gitu loh. Dan memang yang namanya kita di jalan, menurut agama gue ya, salah satu yang gue lupa gue lakuin sebelum jalan adalah berdoa. Karena di ajaran agama gue ya, sebelum jalan kita sebaiknya berdoa dulu ya, gitu. Dan doanya itu ya bisa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, ya bisa Bismillah, bisa yang lain-lain lah, Al-Fatihah gitu ya. Jadi ya sampai sekarang gue itu yang masih gue suka lupa kadang-kadang. Cuman kayak pacar gue selalu ngingetin gue untuk berdoa dulu
Ya, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbika laghafurur rahim gitu kan ya. Baru berangkat gitu kan ya. Gitu guys. Jadi ya doa itu penting banget sih. Ya karena tanpa doa ya ya doa itu kan sama aja kita memohon kepada Allah ya sebagai Tuhan gitu ya. Supaya kita diselamatkan di perjalanan gitu ya. Dan yang paling penting lagi ya, kenapa gue bisa selamat? Tentu gue selamat karena dikasih kesempatan kedua oleh Allah ya. Cuman kita harus berusaha juga. Nah, salah satu bentuk usaha tuh apa? Pakai helm, ya kan? Dan sebetulnya harus pakai uh, baju penunjang dan celana penunjang riding gitu ya. Dan salahnya gue waktu itu celana gue celana bahan gitu, bukan pakai celana jeans gitu ya. Jeans tuh minimal lah. Terus habis itu sepatu oke, helm oke gitu ya. Cuman kancingnya lupa dibenerin gitu ya. Terus ya gue cuman pakai jaket Uniqlo yang tipis banget gitu ya. Gitu aja sih salah gue tuh. Jadi ya mungkin kalau gue lebih siap lagi, mungkin akan beda lagi ceritanya gitu. Cuman ini yang harus gue jalani karena ini adalah ketentuan. Ini gue yakin ini semua udah jalannya dari Allah ya. Jadi apapun kita sekarang, kita nggak bisa yang namanya menyalahkan keadaan gitu loh. Ah, gue udah cacat. Ah, gue udah ini, gue udah begitu. Karena kalau kayak gitu, ya kita nggak bakal bisa bangkit gitu loh. Ya, gitu. Seperti gue sekarang, emang lu kira gue nggak cacat? Gue cacat, ya. Tangan gue mengalami kecacatan di bagian apa kelingking jari kanan, iya jari kanan. Terus habis itu kaki gue mencong sebelah, ya, karena pelvis gue turun segala macem, ya. Dan adalah yang lebih dalam lagi dari ini, cuman gue tidak ingin mengatakannya di muka publik gitu loh, muka umum. Jadi ya gue lebih memilih daripada gue begini-begini aja meratapi kecacatan gue, kekecewaan gue gitu loh. Ya gue lebih memilih untuk bangkit. Ya, itu adalah pilihan gitu loh. Dan kalau misalkan kalian kecelakaan dan amit-amit meninggal gitu ya, seperti banyak korban yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, ya, ya kita doakan aja lah, ya. Jangan terus komentarin kayak gini misalkan. Ya salah salah dia sih, apa ngebut-ngebutan segala macem. Jangan kayak gitu ya. Sebetulnya kalau kayak gini nih, yang sering orang-orang sok bijak itu ya, udah jadiin pelajaran aja lah, nggak usah ngebut-ngebutan. Juga salah sebenarnya gitu loh. Udah yang udah meninggal tuh udah, nggak usah dipermasalahin lagi. Orang meninggal disalah-salahin, aneh gitu loh. Didatengin dijemput lu baru baru tahu lo, ya kan? Gak usah, karena gua nggak meninggal aja gitu ya. Gua nggak meninggal, disalah-salahin. Lu sih naik motor kenceng-kenceng gitu. Ya gua ngerasa sakit hati gitu loh. Karena gua tidak merasakan kalau gua perasaan gua nggak kenceng-kenceng deh. Gitu, gitu loh. Jadi apalagi orang meninggal disalah-salahin. Aduh, ya Allah. Ini nih orang-orang Indonesia nih, netizen yang budiman, yang paling berbakat gitu ya, bakat ngomong kayak gitu, ngomongnya pasti aduh, udahlah, nggak usah lah kayak gitu gitulah, bikin orang sakit hati aja lu, sumpah, sumpah, bikin 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 orang nggak tenang, bikin orang, ya udahlah biarin aja, orang tuh udah meninggal, udah membutuhkan ketenangan di sana, doain aja, nggak usah digitu-gituin ya kan, doain aja, semoga diterima di sisinya gitu, di sisi Tuhannya ya. Semoga amal ibadahnya menuntun dia menuju surga segala macam. Jadi nggak usah lah komentarin orang yang udah meninggal gitu loh. Walaupun salah, walaupun ini, walaupun itu. Karena sejelek-jeleknya tukang narkoba, tukang zina, tukang apa, kalau udah meninggal,
ya itu ya dia urusannya bukan sama kita lagi, ya udah tinggal sama yang di atas, sama Allah, sama Tuhan, gitu loh. Ngapain terus kita komentarin lagi, ah dia mas masa hidupnya kayak gini gini gini. Jangan, doain. Ya kalau di Islam sholatin serame-ramenya, ya dengan protokol kesehatan tapi ya jangan dempet-dempetan juga. Gitu ya. Karena kalau kalau di Islam tuh kalau yang sholatin makin banyak, makin diterima tuh dia tuh. Gitu sih. Ya, gitu aja dah dari gua ya. Jadi ini buat eh, pelajaran, tapi bukan pelajaran buat ini ya. Gua nggak bilang pelajaran jangan ngebut-ngebutan gitu-gitu. Tapi yang jelas ini pelajaran buat para netizen gitu ya. Untuk tidak komentar-komentar yang nggak jelas gitu, yang menyakiti hati. Karena dia itu udah meninggal, almarhum udah meninggal, tapi masih ada keluarganya. Gitu loh. Keluarganya akan sakit hati juga ya, udah kehilangan anak, digitu-gituin ya. Aduh, netizen, netizen. Emang bahlul. Oke, jadi sekian aja dari gua. Gue Sabi dari Sabi Podcast, gue pamit, bye.